Selamat datang di channel Kesan Horor bersama gue Brili. Pada konten kali ini nih, gue akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pegawai pabrik besi ketika dia sedang bekerja lembur. Jadi ceritanya itu ketika dia sedang bekerja lembur, dia tuh ngelihat sosok kuntilanak berlumuran darah. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalian bisa dukung channel Kesan Horor dengan cara mengklik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi cerita itu begini, sebut saja karyawan ini bernama Asep. Jadi si Asep ini awalnya itu dia tuh sedang mencari pekerjaan karena istrinya itu mau lahiran. Nah, dia nanya-nanya lah lowongan ke teman-temannya. Akhirnya ada satu temannya yang ngasih dia lowongan, sebut saja namanya Dodi, di sebuah pabrik pencetak besi ini. Nah, Dodi ini meyakinkan si Asep kalau bekerja di pabrik pencetak besi ini, Asep langsung masuk karena pabriknya ini punya omnya. Nah, di situ Asep langsung mengiyakan tawaran dari si Dodi ini karena gajinya juga cukup besar ya untuk buruh pabrik. Ya bisa dibilang jauh lah di atas UMR. Nah, besoknya si Asep kerja. Tapi sebelum dia kerja ini, dia juga dinasehatin oleh si Dodi ini bahwa pabriknya ini angker. Pabrik omnya ini angker gitu. Nah, tapi Asep mengiyakan karena emang dia lagi butuh duit untuk istrinya lahiran. Oke lah, Asep akhirnya masuk. Besoknya dia masuk kerja. Nah, di hari pertama, hari kedua itu aman-aman aja. Aman-aman aja, nggak ada kejadian apa-apa di situ. Tapi di hari ketiganya, pas dia lembur, inilah kejadian horor pertama yang dialamin. Jadi ketika dia lembur, dia bersama 3 teman, sama 2 orang temen ya kan. Nah, sama Asep jadi 3 orang. Jadi bertiga tuh dia kerja lembur. Nah, dia bertiga kerja lembur. Nah, di tengah pekerjaan itu si Asep itu nanya lah ke temennya tentang pabrik yang angker ini. Nah, temennya itu bilang pabriknya aman-aman aja selama mereka bekerja di situ, nggak ada kejadian horor lah. Nah, tapi Asep ini menangkap bahwa temannya itu sedang berbohong sama dia gitu. Tapi Asep ya udahlah, nggak mempedulikan, dia tetap bekerja gitu. Dia bekerja. Nah, di tengah pekerjaan itu dia mau ke toilet lah. Dan sampai ke toiletnya itu, nah Asep di situ mendengar suara perempuan nangis tersendu-sendu dan air tuh menyala. Di situ Asep langsung bingung lah. Kok di pabrik ini kok ada perempuan? Dikirain Asep itu karyawan di situ. Tapi Asep kan bingung ya. Ini kan pabrik pencetak besi, kok ada perempuan gitu. Tapi ya udahlah. Asep nyamperin kan, takut dia kenapa-napa soalnya nangis gitu. Nah, Asep nyamperin ke kamar mandinya, diketok-ketok lah. Kamar mandinya itu oleh Asep. Diketok-ketok. Tok. Siapa ya? Nah, di dalam kamar mandi itu sosok itu nggak menjawab. Cuman tetap nangis tersendu-sendu saja dan air kerannya itu tetap menyala gitu. Nah, karena takut ada apa-apa, Asep lantas mendobraklah pintu kamar mandi itu. Dia mendobrak, alangkah terkejutnya Asep melihat kamar mandi itu ternyata tidak ada orang di situ. Dan kerannya juga tidak nyala. Dan nggak ada bekas-bekas air lah di situ. Bersih gitu, kering. Nah, itu kejadian pertama kali Asep ngalamin kejadian horor di situ. Nah, habis kejadian itu, Asep lantas balik ke ruangannya. Dia balik ke ruangannya atau ke ruangan pabriknya itu, dia tuh bercerita lah ke teman-temannya itu, 2 orang itu. Dia bercerita langsung
temennya itu bilang ke Asep bahwa Asep itu cuma ngalamin halusinasi gitu. Lu cuma halu doang lu. Nah, digituin sama temennya. Nah, tapi Asep bilang enggak, ini beneran. Tetap temennya tuh nggak percaya gitu. Nggak percaya, akhirnya ya udahlah mereka pulang. Nah, mereka pulang, pekerjaan udah selesai, mereka pulang. Nah, pas pulang itu besoknya kerja lagi. Asep ngambil lemburan lagi karena emang bayarannya besar juga ya, lemburannya itu bayaran besar juga. Asep ngambil lemburan dan temennya dua ini udah nggak mau ngambil lemburan lagi di situ. Jadi Asep sendirian di situ. Nah, Asep akhirnya kerja lagi tuh di hari kedua lemburan. Nah, teror barbarnya ini di hari kedua dia lembur ini, terornya tuh semakin menjadi-jadi. Nah, pas di tengah pekerjaan lagi, Asep pengen ke toilet lagi. Nah, dia ke toilet lagi, dia sama ngalamin hal yang seperti itu juga, dengar suara wanita nangis tersendu-sendu, terus keran air menyala. Nah, di situ tapi Asep melihat pintunya itu nggak terkunci, kayak kebuka sedikit tuh, kayak ada selak dikit doang gitu. Nah, akhirnya Asep nyamperin. Asep langsung lah melihat ke dalam kamar mandi itu. Nah, betapa terkejutnya Asep di sini melihat sebuah sosok wanita berbaju putih tapi lusuh dan banyak bercak-bercak darahnya di situ. Nah, di situ Asep melihat, langsung Asep di situ kaget dan lemes, dan akhirnya Asep langsung lari dari situ, kembalilah ke tempat kerjanya. Dia kembali ke tempat kerjanya. Nah, Asep lantas bekerja lagi lah apa yang ditugaskan ke dia gitu. Dia bekerja lagi. Nah, di situ dia mulai dapat gangguan lagi di situ. Nah, gangguan itu dari Asep sedang mencetak besi, entah dia ditimpuk dari atas, tak ada nimpuk kayak gitu, dan Asep juga ngedengar suara-suara tangisan dan suara wanita tertawa di situ. Nah, di situ Asep kan lagi butuh duit dan dia juga capek lah kerja kayak gitu kan, besi gitu. Nah, di situ Asep mulai sedikit emosi di situ. Keluarlah kata-kata kotor di situ ke setan-setan itu. Keluarlah kata-kata kotor lah, maki-maki penghuni situ, apa sosok itulah, dimaki-maki oleh Asep. Katanya jangan ganggu, saya ini cuma kerja di sini gitu. Kalau kamu mau nampaklah, jangan ganggu seperti ini, saya hanya bekerja di sini, gak ganggu kalian, kayak Asep begitu. Dan keluar kata-kata kotor di situ, kata-kata binatang lah, dikata-katain setan-setannya. Nah, di situ suara itu mulai berhenti, dan Asep itu kan lagi nyetak besi, udah selesai besinya, dia ngambil lagi bahannya di belakang dia. Pas dia ngambil bahannya itu kan ada itu juga tuh, ada pabrik ada namanya alatnya ya, alat pabriknya itu ya kan, yang juga. Nah, di balik alatnya itu Asep itu melihat sebuah kepala manusia, wanita itu rambutnya panjang gitu, ngelihat kayak gitu. Nah, Asep itu kaget. Dan Asep juga masih emosi kan. Asep bilang, keluar, jangan cuma nunjukin setengah. Asep bilang kayak gitu karena dia emosi, capek juga dia. Nah, akhirnya tuh gak lama kepala itu tuh akhirnya keluar dari balik alat itu, keluar begini, nengok begini, kepalanya doang. Nah, di situ Asep melihat bahwa kepala itu sosok yang sama ketika dilihat di kamar mandi itu. Kepalanya berlumuran darahnya tuh banyak banget berlumuran gitu, dan ada sedikit baju putih juga di situ, banyak darahnya juga di situ. Asep melihat itu, lalu Asep itu lemas dan dia juga nggak bisa bergerak di situ, kaget, shock ya, dia nggak bisa bergerak. Dan akhirnya nggak lama sosok itu hilang.
Nah di situ Asep udah mulai bisa bergerak lah dia, udah mulai bisa bergerak dan dia juga balik pekerjaannya karena tanggung jawab dia sama pekerjaannya, dia menyelesaikan lah pekerjaannya itu dulu dengan cepat. Akhirnya Asep mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Setelah selesai, Asep langsung pulang. Nah, pulang ngambil motor. Nah, sampailah dia di rumah. Nah, di rumah itu mulailah Asep curiga juga, kok banyak bau-bau kayak bau-bau anyir, bau-bau kembang melati gitu. Asep mencium bau-bau aneh lah di rumahnya. Nah, lalu Asep masuk, cuci kaki dulu dia, dan tidurlah bersama istrinya di kamar. Nah, di tidur itu tiba-tiba pas mau pagi sekitar jam, emang udah pagi sih, jam 3-an gitu. Nah, tiba-tiba istri terbangun, teriak-teriak di situ. Nah, lantas Asep di situ terbangun, nanya ke istrinya, kenapa gitu. Nah, istrinya itu bilang bahwa dia melihat sosok di dekat lemarinya itu, ada sosok wanita bergaun putih dan banyak darahnya gitu. Dan kepala juga berlumuran darah. Nah, di situ teriaklah istrinya di situ. Istrinya teriak-teriak, takut. Ya udahlah, sama Asep akhirnya ditenangin istrinya. Ditenangin. Nah, besoknya Asep berinisiatif datanglah ke ustadz dekat rumahnya. Ke ustadznya dekat rumahnya Asep. Nah, dia datang ke situ untuk konsultasi. Nah, ustadznya itu bilang bahwa Asep ini diikutin oleh sosok yang dari pabrik Asep bekerja gitu. Asep diikutin sampai rumah. Nah, di situ Asep berkonsultasi ya. Walaupun diikutin terus gimana gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Saya udah mulai nggak enak, gangguannya udah ke keluarga gitu, sampai istrinya digangguin yang mau lahiran gitu. Nah, ustadz itu bilang lebih baik Asep itu keluar dari perusahaan itu atau resign, carilah pekerjaan baru. Kayak gitu dia, ustadznya ngomong kayak begitu. Nah, tapi ustadznya itu berinisiatif baik untuk membersihkan atau mengusir sosok yang mengikuti Asep itu. Nah, akhirnya ustadz itu membersihkan sosok itu, diusir. Nah, di situ Asep mengikuti apa yang ustadznya bilang. Akhirnya dia tuh menulis surat resign, lalu diantarlah ke atasannya. Asep bilang bahwa dia ingin resign. Nah, di situ atasannya bingung, belum nyampe sebulan tapi kok udah resign gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, atasannya juga ngewajarin gitu. Ya udahlah, kalau emang kamu mau keluar dari pabrik ini ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya oke, Asep disetujuin keluar dari situ, dan bertemulah Asep sama sosok dua temennya itu. Nah, di situ bertemu. Nah, dua temennya itu ada si Dodi juga di situ. Nah, bertemu, bilanglah Asep apa yang dialamin di situ. Makanya Asep keluar. Nah, di situ si Dodi ini bilang ke si Asep, kan udah gue bilang, gak usah lah terlalu ngambil lemburan di pabrik ini. Ya, karena pabrik ini angker. Nah, si Dodi bilang kayak gitu. Tapi karena Asep butuh uang untuk istri lahiran dan lemburannya juga besar, ya Asep ambil di situ, nekat dia ngambil. Nah, udah ngobrol-ngobrol gitu, ya udahlah. Temennya juga si Dodi ini ngewajarin bahwa Asep tuh ya udahlah, kalau mau keluar nggak apa-apa, keluar aja gitu. Semoga dapat yang lebih baik lagi pekerjaannya, daripada udah ganggu-ganggu sampai keluarga ini kan udah bahaya gitu. Nah, ya udah, habis itu Asep keluarlah di situ. Asep keluar, ya udah, pas udah keluar tuh Asep nggak dapat gangguan lagi. Akhirnya apa yang dibilang ustadz itu ternyata benar, harus keluar dari pabrik itu. Nah, itu cerita dari Asep. Nah, kalau kalian pernah gak ngalamin hal-hal seperti itu ketika kalian lembur
kalian diganggu oleh hal-hal mistis gitu. Kalau ada, kalian komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Gue Brili dan sampai jumpa di konten selanjutnya.